serangan, terjemahan maupun penulisan. Semua editing raw dikerjakan sendiri oleh Mr. L. Light Novel Apotheosis Chapter 1379 dengan judul Garis Vertikal Horizontal. Suanyuan Chen Feng akan membersihkan guntur gila di bagian atas kepala. Adegan ini mengejutkan para prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Guntur-guntur ini bisa menghancurkan tubuh. Namun, Suanyuan Chen Feng hanya menembak dan menembakkan. Guncangan visual ini sulit untuk dijelaskan. Telah melampaui akal sehat banyak pejuang. Mereka tidak tahu jika itu seperti nyala api yang menyala. Senjata hukum Suanyuan Chen Feng ditembakkan dan membuat rusak. Di sini ia hanya bisa melakukan guntur untuk membunuh, dan segera ada pedang dua warna abu-abu emas untuk membunuh dirinya sendiri. Suanyuan Chen Feng sedikit meremehkan. Sulit bagi Luo Zeng untuk mengubah pedang ini, tapi itu bukan ancaman besar baginya, karena Luo Zeng memiliki kelemahan pada pedang ini, sama seperti pemahaman Hua Tianming tentang ilmu pedang yang mendalam. Dia bisa melihat kekurangan Excalibur di Guiyuan, dan dia bisa memotong ilmu pedang Luo Zeng yang memiliki kelemahan itu, dan Suanyuan Chen Feng dapat melihat dengan jelas melalui realisasi kebenaran. Kata Mimin, sepertinya Suanyuan punya kelebihan melihat kelemahan dalam bentuk garis-garis dari tubuh seseorang. Ada sejumlah kecil poin yang mengancam jiwa dalam ilmu pedang dua warna emas abu-abu. Setelah Suanyuan Chen Feng melesat, senjata panjang tangan tiba-tiba mengenai peluru, dan Maungu ada di tengah-tengah titik kecil itu. Pada saat ini, pendekar pedang dua warna itu langsung hancur, berubah menjadi pedang dan angin puyuh, dan itu seperti kembang api yang indah. Ketika pendekar pedang itu tersebar, angin pagi Suanyuan dingin, dan ada senyum dingin di sudut mulutnya. Dia sekali lagi menghadapi Luo Zeng. Dengan kepintaran kecil ini, kamu bisa mengalahkanku. Luo Zeng tersenyum sedikit, tapi menggelengkan kepalanya. Dengan Thunder and Kill dan Guiyuan Yijian, saya ingin mengalahkan Suanyuan Chen Feng. Tapi saya pikir itu terlalu ringan. Dia hanya mengamati lawan melalui cara ini. Setelah angin pagi di Suanyuan, perasaan aneh itu masih melekat di hati Luo Zeng dan tidak bisa menghilang. Sekarang Luo Zeng melihat petunjuk. Tindakan orang ini terlihat sangat kasual, tapi tampaknya selalu mengikuti pola tertentu. Setelah mengamati dengan seksama, ia menemukan hukum ini, yaitu jaraknya. Gerakan Suanyuan Chen Feng didasarkan pada penggaris. Dimanapun ia bergerak, posisi pemberhentian terakhir adalah kelipatan bilangan bulat penggaris. Jika dia bergerak satu langkah, itu harus menjadi jarak 3 kaki. Itu tidak bisa 2 kaki dan 9 inci. Juga tidak akan menjadi 3 kaki dan 1 inci. Meskipun Luo Zeng tidak bisa melakukan langkah seperti Suanyuan, penglihatannya dapat dilihat dalam 89. Orang ini tampaknya benar-benar mengikuti hukum tertentu. Melihat hal ini, itu tidak berarti bahwa Luo Zeng dapat menghancurkan senjata Suanyuan Chen Feng. Karena petir membuat Suanyuan Chen Feng sangat malu. Pada saat ini Suanyuan tidak memiliki suasana hati dan Luo Zeng Zou. Dengan kakinya tiba-tiba, senjata itu melaju dalam garis lurus ke arah Luo Zeng. Lintasan orang ini sangat lurus. Tatapan Luo Zeng sedikit melintas, tapi sosoknya tiba-tiba melayang. Dia menghadapi Suanyuan Chen Feng dan pergi setengah lingkaran. Prajurit di udara,
Tidak tahu, bahkan jika itu terbang dalam garis lurus, akan ada ayunan tertentu. Namun, jalur terbang Suanyuan Chen Feng adalah garis lurus murni. Tidak ada penyimpangan. Ini bukan masalah untuk melihatnya secara kasar, tapi melihat dengan hati-hati, memang memberi orang perasaan aneh. Sekarang Luo Zeng sekali lagi ingat bahwa warna aneh wajahnya semakin kaya dan lebih kuat. Dua serangan Suanyuan Chen Feng adalah menembak dengan garis lurus murni. Mungkinkah pria ini hanya bisa berjalan di sepanjang garis lurus? Jawaban ini agak tidak bisa dijelaskan. Kepiting hanya bisa menyamping, dan orang ini hanya bisa berjalan secara vertikal. Tapi Luo Zeng semakin sadar akan tebakannya sendiri, dekat dengan fakta yang sebenarnya. Jadi Luo Zeng hanya berputar-putar menghindar. Suanyuan Chen Feng tidak menembak, karena dia tidak bisa mengunci posisiku, atau karena serangan orang ini perlu beberapa kondisi untuk dicapai. Ini berarti sangat mengerikan. Secara teori, ini juga merupakan sarana kausalitas, dan harus dicapai dengan mengandalkan hukum-hukum surga. Metode ini sangat kuat sehingga harus ada batasan yang sangat kuat. Namun, Angin Pagi Suanyuan adalah seorang Taois, dan Shinto yang ia kembangkan seharusnya bukan hukum surga. Ketika Luo Zeng berpikir, dia terus-menerus mundur dalam bentuk sa. Suanyuan Chen Feng sangat mengerikan. Luo Zeng tidak bisa menyerangnya. Tidak tahu apakah orang ini akan keluar di gerakan ini. Senjatanya. Segera, Luo Zeng menemukan bahwa spekulasi itu diverifikasi. Suanyuan Chen Feng tidak hanya akan tegak, ia akan bergerak secara horizontal. Itu benar-benar kepiting. Seperti melintasi cepat, senjata panjang Suanyuan tiba-tiba menunjuk ke arah Luo Zeng. Sentuhan ungu menjadi setebal jari untuk Luo Zeng. Suanyuan saat ini sudah bergerak untuk membunuh jantung. Hanya ingin menghapus Luo Zeng dengan cepat. Jika senjata ini mengenai Luo Zeng, itu sudah cukup untuk menghancurkannya sepenuhnya. Luo Zeng sudah menebak, dan tubuhnya sudah melayang lagi. Menurut tebakannya, senjata ini harusnya sulit untuk berubah arah, hanya sedikit diimbangi pada sudut yang sangat kecil. Pada saat ini, Suanyuan Chen Feng juga melihat niat Luo Zeng. Orang ini sepertinya melihat sesuatu, dan mencibir, naif. Pada saat Luo Zeng terbang dalam bentuk melengkung, Suanyuan dengan senjata ungu membentuk titik balik yang aneh, yang merupakan titik balik di udara pada sudut kanan 90 derajat ini. Luo Zeng juga menemukan bahwa dia telah melakukan kesalahan. Pistol ini tidak berputar, tapi orang bisa mengubah arah hingga 90 derajat. Adegan ini membuat hati Luo Zeng semakin akrab. Sepertinya dia telah melihat tempat ini. Senjata ungu berbalik pada sudut 90 derajat dan terus mengikuti Luo Zeng. Di bawah gerakan yang konstan, tatapannya tiba-tiba melintas. Teringat, ketika itu di daratan kerajaan dewa, ketika Luo Zeng dirampok, ada mata, dan tenda hitam dilepaskan dari mata. Lintasan tenda hitam seperti ini, itu berjalan dalam garis lurus. Tidak ada busur apa saja. Itu adalah seorang pria dengan kulit hitam, memiliki kekuatan membunuh seperti ini. Apa hubungan keduanya? Apapun kontaknya, bagaimanapun juga hal ini mengerikan. Dia tidak percaya pada omong kosong dari Suanyuan Chen Feng, dan dia bahkan lebih enggan kalah dari orang ini. Namun, kecepatan Suanyuan ini sedikit lebih cepat darinya. Tidak peduli bagaimana dia mundur, jarak antara keduanya diperpendek.
Pada awalnya, masih ada jarak 10 kaki. Setelah beberapa napas, jarak dengan cepat diperbesar. 5 kaki, 4 kaki. Sanzang mati. Suanyuan menggelengkan kepalanya sedikit. Dan di matanya, Luo Zheng sudah dikalahkan. Dia tidak perlu menunjukkan momentum yang terlalu kuat. Senjata hukum ini cukup untuk benar-benar menghancurkan Luo Zheng, dan tidak ada alasan untuk selamat. Setelah mundur yang cepat, Luo Zheng menarik napas dalam, dan hati menjadi lurus. Tampaknya dalam menghadapi Suanyuan ini, dia benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk membalik. Kalah dari pria ini, dia akan sangat enggan. Pada saat ini, tatapan Luo Zheng sedikit bingung, tapi kemudian matanya melotot. Sepertinya itulah yang dia pikirkan. Ketika dia mengulurkan tangan dan mengambil penyimpanan, gunung magnetik mini Yuan melayang-layang di tangannya. Saat munculnya gunung magnetik ini, ia mulai tumbuh dengan cepat, berubah menjadi 100 kaki gunung di depan Luo Zheng. Berguna, Suanyuan mencibir, dan lubang senjata ini lebih kuat dari gunung. Dia belum pernah melihat gunung magnet Yuan di tangan Luo Zheng sebelumnya. Sekarang dia tidak terlalu berhati-hati untuk memenangkan. Sungguh konyol bahwa gunung ingin memblokir senjata hukum. Berikutnya, gunung ini akan runtuh. Namun, pemandangan yang diharapkan Suanyuan Chen Feng tidak muncul. Senjata ungu hanya meninggalkan tanda putih di atas gunung magnetik, dan kemudian menghilang. Dia memberikan sedikit pandangan dan segera melihat kebenaran. Ketika dia melihat masa lalu lagi, wajahnya menjadi lebih kaget. Dan tidak ada cacat di gunung sebesar itu. Ini adalah gunung magnet Yuan. Suanyuan hanya bisa bereaksi pada saat ini. Ketika dia berada di keluarga Jijia, dia telah melihat gunung yang gitu magnetis. 5 elemen gunung meta sihir ini dicampur karena 5 hukum terintegrasi secara merata, dan 5 garis dapat saling menjalin kelemahan satu sama lain. Dengan mata kebenaran Suanyuan Chen Feng saat ini, tidak cukup untuk melihat kekurangannya. Dia memikirkan dirinya sendiri. Sosok Luo Zheng diam-diam memunculkan gunung magnet Yuan. Suanyuan sambil memegang cahaya biru yang sangat tajam. Itulah kekuatan magnet Luo Zheng diekstraksi dari gunung magnet Yuan.